Selamat datang, saya Esti. Saya akan bercerita tentang sosok penting dalam Perang Troya, yaitu Paris. Ada seorang Nereid bernama Thetis. Nereid adalah nimfa laut atau bidadari laut. Kecantikan Thetis membuat Zeus dan Poseidon jatuh hati. Namun Themis memperingatkan mereka bahwa anak Thetis kelak akan menjadi lebih hebat dari ayahnya. Hal tersebut mengkhawatirkan bagi Zeus dan Poseidon. Maka Zeus berpikir Thetis harus menikah dengan makhluk fana. Themis adalah salah satu dari anak Gaia. Dia adalah Titan wanita generasi Kronos ayah Zeus. Sebetulnya sosok Themis ini tidak asing buat kita. Themis adalah dewi kebajikan dan keadilan. Dalam mitologi Romawi, Themis dipadankan dengan Justisia yang merupakan dewi keadilan dan hukum. Baik Themis maupun Justisia digambarkan sebagai dewi berwajah tenang, membawa timbangan dan pedang yang ditampilkan dengan mata tertutup. Akhirnya menikahlah Thetis dengan Peleus, putra Aiakos, raja di pulau Aegina. Pesta pernikahan Thetis dan Peleus dihadiri oleh para dewa-dewi, kecuali Eris, sang dewi perselisihan. Dalam pernikahan tersebut, Poseidon memberi hadiah kuda abadi, Hephaestus memberi hadiah pisau, Afrodit memberi hadiah mangkuk, Athena memberi hadiah seruling, Hera memberi jubah, lalu Zeus memberi sayap arke. Sayap itu adalah sayap Titan Arke yang dicabut Zeus pada waktu peristiwa Titanomakia. Kemudian tiba-tiba datanglah tamu tak diundang, yaitu Eris, sang pembuat onar. Untuk menyatakan ketidaksenangannya, Eris melemparkan sebuah apel emas yang bertuliskan "Untuk yang tercantik". Apel emas itu kemudian memprovokasi para dewi untuk memulai perdebatan siapa yang paling pantas menerima apel tersebut. Hera, Afrodit, dan Athena pun berselisih mengenai siapa yang paling pantas menerima apel itu. Ketiga dewi itu lalu meminta Zeus untuk memutuskan siapa yang paling pantas menerima apel itu. Karena tidak ingin terjadi keributan, Zeus tidak mau memutuskan siapa yang pantas menerima apel perselisihan itu. Maka ia menyuruh Hermes untuk memanggil Paris. Ketiga dewi itu pun kemudian mendekati Paris dan membujuk Paris untuk memberikan apel emas itu. Hera menjanjikan Paris menjadi raja yang kaya. Athena berjanji menjadikan Paris pemimpin perang yang berjaya. Afrodit menawarkan wanita tercantik di dunia, yaitu Helen dari Sparta. Harta, tahta, dan wanita telah ditawarkan. Paris memilih wanita. Maka diberikanlah apel emas itu kepada Afrodit. Keputusan ini membuat Hera dan Athena marah. Keputusan Paris ini akan berujung pada bencana di kemudian hari. Siapakah sebetulnya Paris ini? Beberapa tahun sebelumnya, Hekabe yang saat itu sedang mengandung bermimpi melahirkan obor dan ular. Para peramal meramalkan bahwa anak yang akan ia lahirkan akan menjadi sebab kehancuran Troya. Hekabe adalah istri Priamos, raja Troya. Setelah putranya lahir, Hekabe dan Priamos memerintahkan pelayannya untuk membawa bayi itu ke hutan dan kemudian membunuhnya. Alih-alih membunuh anak itu, sang pelayan meninggalkan bayi itu di semak-semak di sebuah hutan di Gunung Ida. Hekabe dan Priamos menangis sepanjang waktu. Mereka mencoba menghibur diri
bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk menyelamatkan kota dan rakyat mereka. Sang bayi yang ditinggalkan di semak-semak itu kemudian ditemukan oleh seekor ibu beruang. Ibu beruang memelihara bayi itu bersama anak-anak beruang lainnya. Pelayan itu kembali setelah 9 hari, berharap bayi itu binasa dengan sendirinya. Namun Agelaos, nama pelayan itu, terkejut karena menemukan bayi itu masih hidup. Agelaos, yang juga seorang gembala, membawa bayi itu pulang untuk dibesarkan sebagai miliknya. Bayi itu adalah Paris. Waktu berlalu. Ketika kanak-kanak, Paris mengusir sekelompok pencuri ternak dan mengembalikannya yang dicuri itu ke dalam kawanan, sehingga ia mendapat nama lain, yaitu Alexander, yang berarti pelindung manusia. Ketika Paris dewasa, ia menikahi seorang nayat Gunung Ida. Nayat adalah nimfa yang menempati daerah-daerah berair, seperti mata air, air mancur, dan sungai. Nimfa atau peri itu bernama Oinoni. Pada suatu saat, Paris membuat sebuah kontes. Barang siapa bisa mengalahkan banteng kesayangannya, ia akan mendapatkan mahkota emas. Ares, sang dewa perang, tertarik dengan kontes tersebut dan menyamar menjadi banteng. Dengan mudahnya, banteng Paris dikalahkan. Walaupun banteng itu bukan banteng sungguhan, Paris menepati janjinya memberi mahkota emas kepada Ares. Para dewa Olympus, terutama Zeus, terkesan dengan apa yang dilakukan Paris. Hal inilah yang menyebabkan Zeus memilihnya untuk menjadi penentu dalam kisruh perebutan apel emas oleh para dewi. Hekabe, atau dalam versi lain disebut Hekuba, masih berduka karena anaknya yang diyakininya telah mati. Melihat istrinya yang bersedih, Raja Priamos mengadakan sebuah festival tahunan untuk mengenang anaknya yang telah tiada. Pemenang kontes akan mendapatkan banteng yang indah yang diambil dari gembala kerajaan Agelaos. Banteng itu sendiri sebetulnya adalah banteng kesayangan Paris. Paris bertekad mengikuti kontes itu, menghadapi para prajurit kerajaan dan para putra raja, dan berniat membawa pulang banteng kesayangannya. Paris mengikuti kontes dan memenangkannya. Namun kemenangannya ditentang. Hal tersebut dikarenakan Paris sang gembala berhasil mengalahkan Hektor sang putra mahkota, sehingga hal ini dianggap mempermalukan sang pangeran. Paris dikejar oleh para pengikut sang putra mahkota dan bersembunyi di kuil Zeus. Di situ ia bertemu Cassandra, saudara perempuannya yang memiliki kemampuan meramal dan mengenali siapa Paris. Cassandra berteriak agar mereka membunuh Paris, agar Troya selamat. Namun karena kutukan dewa Apollo, tidak ada orang yang mematuhi Cassandra. Dalam kekisruhan itu, Agelaos pun menghadap raja dan menceritakan yang sebenarnya siapakah Paris itu. Raja Priamos dan Ratu Hekabe bersukacita dan menyambut Paris. Mereka melupakan ramalan itu. 10 tahun berlalu sejak Paris mendapatkan posisinya lagi sebagai pangeran Troya. Tiba-tiba, kapal-kapal dari Sparta merapat di Troya. Rupanya, Raja Sparta, Menelaus, datang untuk meminta izin mengambil sisa-sisa prajurit yang tertinggal di Troya dalam suatu peristiwa. Paris bertugas menyambut mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Sebelum pergi, Menelaus mengundang Paris untuk mengunjungi Sparta. Suatu hari, Raja Priamos bercerita tentang saudara perempuannya yang dulu diculik dan berada di Salamis. Paris menawarkan diri untuk menjemput saudara perempuan Raja Priamos di Salamis.
Paris berpikir untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke Sparta memenuhi undangan Menelaus. Cassandra mencoba memberitahu keluarganya bahwa Paris bukan pergi ke Salamis melainkan ke Sparta. Namun, lagi-lagi tidak ada yang mendengarkannya. Singkat cerita, Paris tiba di Sparta dan Menelaus menyambut Paris dengan ramah dan memperkenalkannya pada Helen. Paris terpesona melihat kecantikan Helen. Helen adalah anak Zeus dengan wanita fana bernama Leda, Ratu Sparta. Menelaus menjamunya selama 9 hari, tetapi kemudian ia harus pergi ke Kreta menghadiri pemakaman kakeknya. Ketika Menelaus pergi, Afrodit membuat Helen jatuh hati pada Paris sesuai dengan janjinya ketika mendapatkan apel emas itu. Paris kemudian membawa Helen ke Troya. Bukan hanya itu, pasukan Troya juga merampok emas, perak, dan permata Sparta. Kegilaan ini menjadi awal dari perang panjang di kemudian hari. Apa pendapat kalian tentang peristiwa ini? Silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga tidak menginspirasi.